Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz dari kelas BSA 3B. Ingin mempresentasikan tentang Asbabun Nuzul mata kuliah studi Quran kelompok 2. Nah, yang pertama ini pengertiannya. Pengertiannya itu ungkapan Asbabun Nuzul itu terbagi dari dua kata, asbab dan nuzul, yang secara bahasa itu artinya itu sebab-sebab nuzul itu diturunkan, atau bisa disebut juga dengan sebab-sebab atau hal-hal yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Nah, untuk yang pertama itu pengertian secara terminologinya itu ada 4 yang dirumuskan oleh para ulama. Yang pertama ini Az-Zarqani, yaitu asbabun nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, yang kedua ini dari As-Sabuni. Asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Nah, yang ketiga ini dari Subhi Sholih. Asbab an-nuzul adalah sesuatu sebab yang menjadi turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Nah, yang terakhir, mana Al-Qotan. Asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan pada Nabi. Nah, itu untuk pengertiannya. Selanjutnya kita ke macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama ini yaitu asbabun nuzul dari sudut pandang redaksi. Nah, dari sudut pandang redaksi ini juga ada dua gitu. Yang pertama itu ada sudut pandang sharih, jelas, dan mutmilah, yaitu kemungkinan. Nah, sudut pandang sharih ini seperti sababun nuzul hazil ayah haza, sebab turunnya, yang artinya itu sebab turunnya ini adalah. Dan selanjutnya hadasa haza fanzalatul ayah, telah terjadi maka telah terjadi titik-titik atau titik-titik itu peristiwa, maka turunlah ayat. Nah, untuk selanjutnya redaksi mutmilah itu bila perawinya mengatakan nazalat hazil ayah kaza, artinya itu ayat ini turun berkenaan dengan, atau ahsabu hazil ayah nazalat fi kaza, yang artinya itu saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan. Nah, itu untuk sudut pandang redaksi. Selanjutnya ada juga sudut pandang berbilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat, atau disebut dengan ta'adud as-sabab wa nazil al-wahid. Ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid adalah beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Nah, contohnya itu seperti dalam surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, ayat-ayat tersebut diturunkan sebagai tanggapan terhadap orang-orang Mekah sebelum Rasulullah melakukan hijrah. Ayat tersebut juga diturunkan kepada kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah. Nah, untuk yang kedua ini variasi ayat untuk satu sebab, atau disebut ta'adud nazil wa asbab al-wahid. Ta'adud an-nazil wa al-asbab al-wahid adalah satu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat. Contohnya terdapat dalam surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16.
Yaitu di ayat 10 ini bisa disebut juga dengan asbabun nuzulnya itu adalah ketika kaum Quraisy kafir atau atau durhaka kepada Nabi, lalu Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah untuk memberikan kelaparan kepada kaum Quraisy. Nah, itu adalah asbabun nuzul atau sebab diturunkannya ayat 10 pada surat Ad-Dukhan. Nah, dilanjut kepada ayat 15 di surat Ad-Dukhan itu adalah asbabun nuzulnya ketika kaum Quraisy menghadap Rasulullah atau menghadap Nabi Muhammad SAW untuk meminta bantuan, lalu Rasulullah berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Itu adalah sebab diturunkannya ayat 15 pada surat Ad-Dukhan. Nah, untuk di ayat 16 itu, namun setelah diberi kenikmatan oleh Allah, kaum Quraisy ini kembali sesat gitu, kembali kafir. Maka di ayat 16 itu ada dijelaskan atau disebutkan ada di akhir ayatnya itu suatu balasan. Balasan yang dimaksud ini adalah siksaan saat perang Badar. Jadi Allah memberikan balasan kepada kaum Quraisy ini pada saat perang Badar. Nah, itu juga salah satu sebab diturunkannya ayat 16 pada surat Ad-Dukhan. Nah, yang terakhir ini adalah kegunaan asbabun nuzul. Yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika kita ingin memahami atau mengkaji suatu Al-Quran, ketika kita tidak tahu apa nih sebab diturunkannya ayat ini, jadi mungkin akan menjadi hal yang tabu gitu, atau hal yang buram lah bahasanya untuk dipahami, karena kita kurang memahami juga kenapa ayat itu diturunkan atau asbabun nuzulnya. Lalu yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Nah, ini juga sama. Jadi kayak lebih ketika kita mengartikan suatu ayat yang sebenarnya itu di ayat tersebut terdapat pengertian umum. Jadi untuk memastikan lah bahasanya atau membenarkan. Jadi ketika ayat ada yang memiliki makna pengertian umum itu biar kita lebih mudah untuk memahaminya. Lalu yang ketiga, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Lalu yang keempat, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran. Mengidentifikasi seperti surat Al-Lahab itu kan, itu surat tersebut turun untuk Abu Lahab. Lalu selanjutnya, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat. Nah, memudahkan dan untuk menghafal dan memahami ayat. Nah, ini juga kegunaan asbabun nuzul yang terakhir ini, supaya ketika kita ingin menghafal suatu ayat atau suatu surat, ketika kita paham makna dan paham sebab-sebab diturunkannya atau asbabun nuzulnya, kita akan lebih mudah untuk memahami atau menghafal ayat tersebut. Syukron. Hazam ini, apabila ada kesalahan itu semua datang dari saya, apabila ada kelebihan itu semua dari Allah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.